Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nanda Putri dengan NIM C1B019167 dari kelas R001 Perpajakan. Di sini saya akan memaparkan materi dan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama yaitu ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada 4. Yang pertama, full self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang kedua, semi self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Dan yang ketiga, official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Hutang pajak timbul setelah adanya SKP atau surat ketetapan pajak dan fiskus. Dan yang keempat ada withholding tax system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang ditunjukkan oleh negara. Materi selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak yang pertama ada tarif yang sepadan atau proporsional, yaitu tarif pajak yang persen pengenaannya tidak berubah berapapun jumlah yang dikenai pajak. Misalnya tarif pajak hotel dan restoran sebesar 10%, maka tarif PPN-nya sebesar 10%. Dan yang kedua, tarif pajak yang meningkat atau progresif, yaitu tarif pajak yang persen pengenaannya semakin meningkat manakala jumlah yang harus dikenakan pajak meningkat. Misal tarif PPh pasal 17, DPP wajib OP dalam negeri. Dan yang ketiga, tarif yang menurun atau tarif pajak yang menurun atau degresif, yaitu tarif pajak yang persen pengenaannya semakin menurun manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang, misalnya dasar pengenaan tarif pajak. Dan yang keempat, tarif tetap, yaitu tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Misalnya bea materai 3.000 dan bea materai 6.000. Lalu di sini ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau anggaran, yaitu pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Dan yang kedua, fungsi reguler atau mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Contohnya, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang penerapan perpajakan di Indonesia. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, jika dilihat dari stelsel-nya, maka prinsipnya digunakan stelsel nyata. Namun pada penerapannya stelsel campuran. Lalu yang kedua, jika dilihat dari asasnya, maka untuk wajib pajak dalam negeri digunakan domisili, untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, dan yang untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan atas kebangsaan. Dan yang jika dilihat dari sistemnya, maka penerapannya adalah sebagai berikut. Sampai dengan tahun 1967 menggunakan official assessment system. Awal tahun diterbitkan SKP sementara. Pada akhir tahun pajak untuk menentukan besar pajak sesungguhnya diterbitkan SKP rampung. Dan mulai tahun 1968 sampai 1983 menggunakan semi self assessment system yang dikenal dengan tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri. Lalu mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang, wajib pajak menghitung sendiri, fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.